got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tia Rohman dengan NIM 112111516. Saya dari kelas C15. Saya akan mempresentasikan tentang strategi bisnis ini sebagai tugas terakhir untuk mata kuliah strategi. Apa sih strategi bisnis itu? Strategi bisnis itu suatu bentuk atau ide, konsep maupun rencana yang dibuat untuk memajukan sebuah usaha sehingga berkembang dan maju. Tanpa strategi, bisnis itu akan mengalami kesulitan untuk bisa bertahan hidup dengan para pesaingnya. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam perkembangan atau konsep untuk berkembang. Hal ini ditujukan sebagai konsep perbedaan strategi. Nah, pada kali ini strategi bisnis itu dibagi dua, yaitu strategi diferensiasi dan strategi ekspansi. Apa sih strategi diferensiasi itu? Strategi diferensiasi itu suatu pendekatan yang senantiasa dikembangkan di dunia bisnis dengan upaya memberikan pelanggan sesuatu yang unik, di mana keadaan dari item ataupun pesaing dari mereka itu sebuah perkembangan. Adapun tujuan utama dari penerapan strategi diferensiasi yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif. Bisnis biasanya akan mencapai dalam menganalisis kekuatan dan kelemahannya, kebutuhan pelanggan, dan nilai keseluruhan yang akan diberikan kepada customer tersebut. Diferensiasi ini memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu pengusaha atau sebuah perusahaan untuk mengembangkan ceruk unik dalam industri yang akan dikembangkannya. Ciri strategi diferensiasi yaitu yang pertama ada produk, yang kedua ada penetapan harga, yang ketiga ada organisasi. Apa sih ciri dari produk itu? Sebuah keunggulan atas pesaing. Nah, perusahaan ini dapat menawarkan sebuah produk yang inovatif kepada pelanggan dan memenuhi syarat-syarat yang ada pada pelanggan tersebut. Kayak misalnya customer itu sukanya yang baju kekinian. Kalau misalnya kita ambil dari produk baju kekinian, atau yang bajunya fashion kayak gitu. Terus atau dari makanan, customernya suka yang asin atau yang manis. Itu kita ada sebuah penelitian dan pengembangan pada produksinya. Nah, kalau untuk pemasaran dari produk tersebut akan adanya kayak iklan, atau kayak misalnya di online atau offline kita endorse. Itu sebuah pengembangan dari sebuah pemasaran produknya. Dan yang kedua ada penetapan harga. Nah, kekuatan pasar yaitu penawaran dan permintaan menentukan harga produk. Jadi customer itu bisa menentukan harga produk. Kayak misalnya kita di lingkungan customer yang menurut kita dominan harganya itu menengah. Nah, kita harus bisa membuat inovasi atau harga produk yang sesuai dengan customer yang ada di dekat kita. Dan ini pun sangat mempengaruhi kepada pelanggan yang akan repeat order ataupun sebuah perkembangan dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada organisasi. Apa sih organisasi? Yaitu di mana perusahaan memperoleh kesuksesan melalui nama merek, keunggulan lokasi, dan niat balik dan loyalitas pelanggan. Jadi sebuah organisasi itu, perusahaan ini mempunyai merek atau nama barang yang sudah dikenal pada umumnya oleh masyarakat, yang akan menaikkan value dan permintaan pada si produk dalam perusahaan tersebut. Kenapa sih kita menetapkan strategi diferensiasi? Yang pastinya itu ada manfaatnya juga loh. Yang pertama, mengurangi persaingan harga. Yang kedua, produknya unik. Yang ketiga, margin dan keuntungan yang lebih baik. Dan yang keempat, loyalitas merek konsumen. Nah, pada kali ini ada salah satu contoh strategi diferensiasi, yaitu berfokus pada citra komunitas dan kualitas dengan produk mahal yang dibangun untuk bertahan tetapi mempertahankan nilai. Jadi walaupun produk
misal contohnya walaupun produk itu mahal, tetapi kita bisa mempertahankan citra rasa atau kita bisa menginovasi dari bahan, bentuk atau sebagai macamnya, itu akan mempertahankan nilai walaupun kadang ada orang yang kok mahal, tapi kan kita bisa ngasih penjelasan kalau bahwa produk kita itu bagus atau enak atau bentuknya tidak pasaran gitu. Itu salah satu contoh strategi diferensiasi yang bisa kita terapkan. Setelah itu, setelah strategi diferensiasi, ada pun strategi ekspansi. Apa sih strategi ekspansi tersebut? Strategi ekspansi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan dengan tujuan memperbesar maupun memperluas target pasar. Nah, dalam strategi ekspansi ini yaitu sebuah bentuk atau upaya dari sebuah perusahaan dalam memperluas pasar dan batas produksi. Adapun hal yang dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan permintaan customer atau konsumen pada produk maupun layanan jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, strategi ekspansi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara umum dan ekspansi pasar. Apa sih ekspansi yang secara umum itu? Yaitu aktivitas dalam memperbesar dan memperluas jaringan usaha dari suatu perusahaan. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan seseorang melakukan ekspansi secara umum ini yaitu untuk memperluas kekuasaan perusahaan dalam upaya meningkatkan pendapat dan jumlah aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Jadi, kalau secara umum itu yaitu perusahaan memikirkan masa depannya, memikirkan keberlangsungan perusahaannya, dan untuk memperluas target dan aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Nah, adapun ekspansi pasar di sini yaitu sebuah aktivitas suatu perusahaan untuk menjangkau target pasar baru. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan biasanya seperti perusahaan yang sudah sukses di wilayah saat ini, namun ingin memperbesar pasarnya di wilayah-wilayah yang ingin dia kuasai, seperti melakukan ekspor barang maupun jasa dan menjualnya ke luar negeri. Jadi kalau misalnya ekspansi pasar ini lebih berfokus untuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar baru. Kayak misalnya sebuah perusahaan ini udah sukses di Indonesia, tapi ada pun perusahaan yang ingin ke mancanegara. Jadi beberapa perusahaan itu melakukan ekspansi pasar untuk memperbesar target pasar dan perkembangan perusahaan tersebut. Nah, jika ekspansi usaha ini sebuah kegiatan atau perkembangan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dalam pola konjungtor, yaitu terjadinya kenaikan maupun penurunan untuk usaha dalam sebuah perusahaan secara bergantian dan dapat dilihat dari berbagai tanda seperti kenaikan harga, meningkatkannya tingkat konsumsi, ataupun peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, di sini pun ada contoh untuk melakukan strategi ekspansi. Yang pertama itu buat rencana matang-matang agar usaha tidak kehilangan kontrol, dan pastikan rencana itu matang sebelum melakukan ekspansi tersebut. Hal ini membantu untuk mengarahkan kemana arah bisnis ini akan berjalan. Yang kedua, kerjasama yang menguntungkan. Dan kerjasama ini bisa diterapkan sebagai mitra usaha. Jadi dari orang ke orang gitu, tapi saling menguntungkan. Dan yang ketiga, membuat cabang ketika bisnis ini sudah mencapai kesuksesan. Seperti pada tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita harus melakukan pengembangan perusahaan seperti mencari target pada pasar baru atau wilayah baru ketika usaha kita sudah dimulai.
Sekian materi strategik bisnis yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya strategik bisnis itu ada dua pilihan, yaitu strategik ekspansi dan strategik diferensiasi. Terima kasih.